Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Dimawan Harahap dengan NIM M1B0191087. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang tugas UTS Governansi Digital. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan mengenai tentang governansi digital. Yuk, kita langsung cabut aja. Nah, yang pertama yaitu apa yang kita ketahui tentang digital nih. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi jika kita merujuk pada tulisannya Muhammad Haldi, nah digital itu berasal dari bahasa Yunani, artinya digitus. Nah, digitus ini merupakan susunan dari jari jemari atau kaki manusia yang berjumlah ada 10. Nah, istilah digital ini mungkin kalau di istilah dari teknologi informasinya itu dijelaskan dengan angka biner atau angka 1 dan 0. Nah, jadi antara dua angka ini itu yang akan menjadi sebuah yang kita tampilkan pada sebuah sistem yang ada hardware dan softwarenya. Mungkin ini agak sedikit rumit untuk dijelaskan, namun gampangnya digital itu merupakan dari penerapan dari ada padanya hardware dan software yang diciptakan oleh perangkat yang menggunakan microprocessor. Mungkin kita juga akrab dengan kalau digital itu menggunakan oleh gadget, menggunakan laptop, menggunakan komputer, ataupun menggunakan perangkat yang menggunakan seperti microchip. Nah, jadi mungkin kita lagi peralihan dari teknologi analog yang menggunakan konvensional, jadi kita berubah menjadi digital yang emang semuanya itu ada pada genggaman, mungkin dalam mudahnya itu di dalam gadget. Mungkin contoh dulu kalkulator, kita memerlukan alat kalkulator untuk menghitung ataupun menjumlahkan suatu bilangan gitu. Namun sekarang dengan bantuan gadget itu kalkulator ataupun benda-benda lainnya itu bisa dalam satu device ini kita bisa olah dan kita bisa gunakan. Kita melihat apa itu governansi digital, mungkin kita harus lihat video berikut ini dulu. Estonia has the most advanced digital government in the world. Banking, prescriptions, even voting. In Estonia, they're all managed through a single online system called e-Estonia. And other countries are taking note. This system has been in operation since 2001. It's a convenience for the citizen, and people love it, obviously. Estonia has been filing taxes and voting online for years with little fanfare. But when, setelah melihat video tersebut, kita bertanya, tentu apa sih sebenarnya governansi digital tersebut? Nah, jadi governansi digital ini merupakan suatu kerangka untuk menetapkan otoritas dalam sebuah akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan untuk organisasi pemerintah hadir dalam kebijakan digital ataupun kegiatan digital untuk pelayanan publik. Nah, governansi digital ini merupakan sebuah seperti lanjutan dari e-government yang sebelumnya itu hanya mungkin untuk manajemen pemerintahnya sendiri ataupun masih belum sesempurna dengan governansi digital. Nah, jadi nanti dalam governansi digital ini akan diterapkan beberapa teknologi yang emang sudah ada, di mana pelayanan publik itu nanti menjadi lebih transparansi, lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, lebih gampang, lebih baik daripada sistem yang ada saat ini. Nah, jadi di dalam tata kelola digital atau governansi digital ini nanti menawarkan berbagai manfaat dan peluang bagi pemerintahan nih, seperti meningkatkan akses langsung ke jangkauan layanan pemerintah yang lebih dengan akses online. Jadi jika masyarakat itu membutuhkan pelayanan, itu hanya menggunakan handphone saja sudah dapat mendapatkan sebuah pelayanan gitu. Yang kedua yaitu warga negara kita juga harusnya lebih terlatih, karena telah memegang gadget itu kita harus mencoba bagaimana kita
mengakses daripada sistem yang diberikan oleh pemerintahan itu. Yang ketiga yaitu jadi dengan governance digital ini nanti ada operasi yang terintegrasi nih. Jadi operasi integrasi yang ada pada pemerintah dalam pelayanan publik. Oke, untuk terus ada biaya, mungkin biaya yang ditekankan ini akan jauh lebih transparan gitu. Jadi kita apabila melakukan sebuah pelayanan publik itu terhindar dari adanya seperti calo ataupun ada biaya-biaya lain ketika kita meminta sebuah surat kepada pemerintahan atau kegiatan apapun, bentuk kegiatan yang bisa disuap menyuap itu bisa kita minimalisir gitu. Yang selanjutnya itu dengan hadirnya pemerintahan secara digital ini itu meningkatkan efektivitas secara mungkin secara kasat mata tidak terlihat, namun di belakang mungkin di backendnya kita pemerintah itu menyediakan bagaimana kualitas pelayanan itu bisa diukur dengan sebuah aplikasi ataupun sistem yang emang sudah terintegrasi dengan satu sama lain. Jadi kita tinggal memberikan sebuah kritikan ataupun laporan bagaimana sebuah sistem ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat kita terhadap aturan-aturan pemerintah yang ditetapkan. Mungkin seperti itu. Mengapa sih sekarang kita memerlukan sebuah governance digital? Nah, mungkin kita tarik dulu dari persepsi yang dulu. Jadi kenapa asal mulanya digital ini bukan merupakan sebuah adanya fenomena globalisasi ataupun lebih kerap disebut keterbukaan informasi. Jadi antar negara ataupun antar kita pribadi, ruang pribadi kita itu jadi seperti tidak ada sekat lagi. Jadi globalisasi ini menghapuskan semua mungkin perbedaan, jadi melebur jadi satu. Nah, salah satu efek globalisasi ini adalah dengan meningkatnya sebuah teknologi ataupun penggunaan teknologi ataupun penggunaan benda. Jadi seperti kita di Indonesia ini mungkin mendapatkan efeknya. Mungkin kita dulu tidak menemukan apa itu gadget, mungkin dengan globalisasi ini gadget itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk tetap berkoneksi dengan satu sama lain. Nah, jadi karena digitalnya kita sudah banyak, dan menurut dari survei yang ada di CNBC itu tingkat penggunaan digital kita itu di angka 76,8%. Itu merupakan sebuah angka yang sangat besar bagi kita. Mungkin dari sekitar 270 juta mungkin ada sekitar lebih dari 200 juta itu sudah menyentuh internet atau menyentuh gadget gitu. Jadi mungkin angka yang cukup banyak. Nah, dan fakta yang terbaliknya adalah penerapan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik kita itu masih tertinggal daripada negara-negara lain. Itu ada dari web Kementerian Keuangan itu kita ada di peringkat 88 daripada 193 negara. Dan oleh karena itu governance digital ini merupakan sebuah terobosan baru yang baik, jadi harus kita kembangkan karena juga masyarakat itu membutuhkan pelayanan publik. Tapi mungkin karena cara konvensional itu tidak lagi diminati oleh masyarakat, dan masyarakat itu mempunyai sebuah paham sendiri mengenai apa yang mereka inginkan. Jadi pemerintah harusnya tidak boleh nih kalah mungkin dengan pihak swasta yang emang lebih menekankan bagaimana mereka bisa bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, dan itu pun yang harus dilakukan pemerintah. Jadi ini merupakan urgensi bagi pemerintah menerapkan digital kepada pelayanan-pelayanannya. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan atau praktik governance digital di pemerintahan kita, dan kali ini saya akan mencoba mencontohkan pada teman-teman sekalian adalah penerapan ini ada pada Korlantas Polri.
Nah, jadi Korlantas Polri ini mengembangkan sebuah aplikasi di mana namanya itu Sinar. Jadi SIM Nasional Presisi. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai kita untuk mendaftarkan SIM dan memperpanjang SIM. SIM itu adalah surat izin mengemudi. Jadi bagi siapa yang ingin mendaftar SIM itu tidak perlu ribet lagi mendaftar dengan berbagai macam administrasi lain itu, jadi hanya perlu dalam satu aplikasi. Nah, untuk teknisannya lebih lanjut mungkin teman-teman harus lihat video berikut ini. Pengalaman saya menggunakan pelayanan publik berbasis governance digital di sini. Jadi mungkin digitalisasi itu merupakan keniscayaan bagi kita, di mana sebuah sistem pemerintah itu yang dulunya lambat, selalu berbelit-belit, sekarang ini sedang menuju transisi ke mudah, cepat, transparan, dan relevan dan real time untuk kita pakai. Nah, digitalisasi ini juga seperti yang kita sebutkan tadi itu mencegah adanya praktek-praktek di luar konstitusi seperti pungli, adanya suap menyuap. Jadi semua sistem itu bisa kita pantau secara real time melalui aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi seperti apa sih mungkin berbicara pengalaman, mungkin di Kota Banyumas sendiri mempunyai sebuah program yang namanya Trans Banyumas. Jadi Trans Banyumas itu merupakan sebuah moda transportasi umum seperti yang ada di Jakarta ataupun kota besar lainnya, namun ini dengan skala bis yang lebih kecil. Ini menggunakan kendaraan bis. Nah, di dalam Trans Banyumas ini ada sebuah aplikasi yang namanya Teman Bus. Nah, aplikasi Teman Bus ini merupakan sebuah aplikasi yang kita bisa pantau untuk kapan berangkat dan kapan kita berhenti di halte yang kita tuju. Jadi penggunaan aplikasi ini itu berguna sekali untuk kita memantau kapan bus ini dapat datang ke kita ataupun kita nyampainya jam berapa. Jadi itu secara real time nanti ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Jadi mungkin kita tidak perlu menunggu lama ataupun menanti-nanti sebuah bis itu, di luar kejadian yang mungkin ya ada mungkin kemacetan ya atau apapun lainnya. Nah, selain mengenai keberangkatan ataupun nyampainya kapan itu, di dalam Trans Banyumas ini juga ada sebuah aplikasi pembayaran itu. Aplikasi pembayaran ini ada sebuah alat yang menggunakan seperti kita menggunakan kartu ATM ataupun kartu e-tol itu. Jadi kita bisa menggesek itu, istilahnya men-scan kartu ATM kita itu untuk membayar. Jadi kita tidak perlu repot lagi membayar secara langsung kepada sopir, namun tentang aspek digital itu telah diterapkan betul, bagaimana nanti penumpang itu bisa dimudahkan dengan pembayaran secara langsung ataupun secara menggunakan kartu. Jadi ini merupakan sebuah terobosan yang emang ya sudah cukup lumayan bagi pemerintahan Indonesia, walaupun belum maksimal. Mungkin di bidang administrasi lainnya seperti ada PPID ataupun
untuk mendaftarkan ektp yang mungkin masih belum rilis, itu mungkin nanti ada di masa depannya. Tapi sepengalaman saya itu menggunakan aplikasi Teman Bus itu performanya itu cukup dibilang baik dalam kita sebagai penumpang itu untuk memantau bis yang akan kita naiki. Jadi telah terjawab semua pertanyaan mengenai governansi digital. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.